Sinopsis. Renika akan dijodohkan dengan seorang pria yang sama sekali belum ia ketahui orangnya. Aku tak mau dijodohkan, Mam. Kayak gak laku saja. Aku bahkan gak tahu dia gimana. Kayak beli kucing dalam karung aja. Pekik Renika kesal. Di hari perjodohannya itu dia memilih untuk kabur ke luar kota. Kota asing tanpa seorang pun yang ia kenal. Hingga ia bertemu seorang malaikat penolongnya yang bernama Dev. Dia gak tahu kalau nama Dev cuma samaran saja. Aslinya namanya Davin, putra pertama dari pasangan Raihan dan Mita. Lebih tepatnya putra Raihan dan Andin, sedangkan Mita hanyalah mama sambungnya saja. Hingga berjalannya waktu, mereka makin dekat dan akrab. Renika pun jatuh cinta padanya. Di saat hatinya begitu memuja Davin, Davin mengatakan akan menikah dengan seseorang. Renika patah hati dan memutuskan menerima pernikahan dengan jodoh pilihan orang tuanya itu. Dia tidak tahu kalau Davin adalah orang yang dijodohkan dengannya. Berbeda dengan Renika, Davin tahu semua hal tentang Renika. Aku akan membawamu sebagai menantu untuk orang tuaku, janji Davin. Dia memang sudah jatuh hati kepadanya sejak awal melihat fotonya saja. Bagaimana serunya kisah cinta Davin dan Renika. Simak keseruan ceritanya hanya di Mira Story Channel. Tidak lama lagi akan segera tayang. Ditunggu ya. Bagi yang kangen Raihan dan Mita, mereka akan muncul dalam kisah ini sebagai orang tua romantis yang bikin iri dan baper putra-putrinya. Mengulas kisah Raihan dan Mita dalam obsesi cinta. Raihan mengalami kecelakaan pesawat yang menyebabkan dia hilang beberapa waktu. Dengan setianya John menemani Mita dalam keterpurukan. Hingga akhirnya Rai kembali ditemukan dan mereka bersama kembali. John akhirnya menikah dengan Selena, wanita cantik pilihan orang tuanya. John awalnya tidak tahu siapa calon istrinya, hingga saat bertemu dia terkejut. Selena adalah wanita yang menjadi penggemar setianya, selalu setia dia tolak sejak zaman SMA sampai kuliah dulu. Dan ternyata kini jadi jodohnya. Meski awalnya dia tidak cinta, namun akhirnya dia bisa mencintai Selena. Di hari pernikahan John dengan Selena, Raihan membuat kejutan untuk Mita. Sengaja Rai membawa istrinya itu ke taman yang ada di belakang hotel tempat resepsi John. Taman yang sudah disulap sedemikian rupa, hingga tampak indah dan menawan. Aku mencintaimu sayang. Terima kasih sudah menerimaku dan Davin, terima kasih sudah setia menungguku, terima kasih untuk semua kebahagiaan yang kamu berikan padaku. Cuk, Rai mencium bibirnya sekilas. Dengan dihadiri seluruh anggota keluarga Rai dan Mita, mereka pun foto bersama. Terima kasih untuk cintamu dan semua yang kau lakukan untukku, ujar Mita dengan air mata berlinang. Kini mereka merasa sempurna. Bagaimana tidak bahagia coba? Rai dan Mita memiliki Davin, Alan, dan kini Mita sedang hamil lagi. Hingga akhirnya dia melahirkan anak perempuan yang diberi nama Alicia. Rico akhirnya menikah dengan Andin. Andin berubah banyak, dia begitu penuh kasih sayang dan tampak bahagia dalam rumah tangganya. Rai dengan Mita, John dengan Selena, dan Rico dengan Andin. Mereka menjalin hubungan persahabatan. Itulah akhir dari kisah obsesi cinta. Davin, minggu depan kamu jangan kemana-mana ya, ujar Mita, ibunya yang masih cantik di usianya yang mendekati kepala 5 itu. Memangnya ada acara apa, Bun? Davin sengaja pindah duduk. Kini dia duduk di samping bundanya itu, dengan kepalanya sengaja yang menyender di bahu bundanya. Dasar manja, kamu ini udah gede, masih saja suka manja-manja sama bunda. Mita tertawa kecil. Mumpung gak ada Dedi, hehe, ucap Davin. Siapa bilang Dedi gak ada? Tiba-tiba saja suara Raihan,
Dadinya yang tampan itu memekik dengan nada tidak suka. Davin langsung mendongakkan wajahnya melihat ke arah dadinya, dengan bibir mencibik. Dengan cepat, Raihan menghampiri istri kesayangannya itu, dan menarik tubuh Davin agar menjauh dari bundanya. Bunda Mita milik Dedi tahu. Kamu cepat nikah sana, biar punya yang bisa diehem-ehemin. Raihan segera memeluk dan mencium pipi Mita penuh sayang. Dasar bucin, ucap Davin, kesal diserobot. Is, dasar kalian ini. Mita geleng-geleng kepala dengan kelakuan anak dan suaminya itu. Cek, kalian ini seperti anak kecil saja. Alan adik Davin yang baru pulang kuliah, segera menghampiri mereka. Mencium punggung lengan ayahnya, ibunya dan Davin kakaknya. Alan memang tidak seperti Davin, yang 90% mirip Raihan kelakuannya. Davin suka tebar pesona dan ngegombal, sedangkan Alan terkesan dingin dan datar. Is dasar robot, Davin mendengus kesal, menoleh ke arah Alan. Daripada kakak suka merayu wanita, dasar playboy. Balas Alan. Kok jadi bertengkar? Udah. Mita memisahkan. Memang seperti itulah kedua kakak beradik itu, kerap kali bertengkar namun saling menyayangi. Raihan hanya terkekeh melihat keduanya. Hah, Dedi merasa aneh dengan kamu Al. Wajahmu 90% mirip Dedi, tapi sifatmu sangat jauh dari Dedi, ujar Raihan dengan tawa kecilnya. Alan hanya memutar bola matanya malas, dia sudah sering mendengar ayahnya bicara begitu. Lebih baik jangan tiru ayahmu yang playboy itu, sahut Mita sambil mencebikkan bibirnya. Mita membela Alan. Tentu bundaku yang paling cantik. Alan tersenyum hangat, lalu melengos pergi menuju ke kamarnya. Aku mau ke kamar dulu ya. Davin hanya mencibir adiknya itu. Gak seru dong Al kalau cuma fokus pada satu wanita, bosen. Alan tak merespon, dia langsung naik tangga menuju ke kamarnya. Bun, ada apa weekend? Davin kini sudah duduk di kursi tepat di depan orang tuanya itu. Raihan duduk nempel ke badan Mita, sambil melingkarkan tangannya di pinggang istri tercintanya itu. Dedi, jangan begitu dong di depanku. Davin merasa kesal pada dadinya, yang selalu saja memperlihatkan kemesraan pada bundanya itu. Terkadang membuatnya merasa iri saja. Iri, bilang bro. Raihan menggoda Davin, sedangkan Mita hanya tertawa kecil. Davin mendengus kesal mendengar jawaban ayahnya itu. Bun.